penting adalah ini ya, bahwa persidangan kami CLS ini adalah hanya satu. Kami ini tidak mempermasalahkan prestasi akademik, tidak mempermasalahkan apakah dia itu diwisuda atau tidak, apakah dia KKN atau tidak. Satu hal, kami ini hanya mempermasalahkan ijazah S1-nya Bapak Jokowi. Apakah spesimen yang diunduh oleh Dian Sandi itu asli atau palsu? Nah, kami sudah berhasil membuktikan bahwa menurut Ugroseno yang pernah ketemu dengan Pak Presiden pada waktu dia menjabat sebagai Wakapolri, beliau itu foto yang ada di jasa itu adalah palsu. Ya. Kemudian yang dikatakan, kami kemudian juga membuktikan dengan ahli telematika mengatakan berdasarkan face comparison application, ya itu adalah juga terbukti bahwa dia itu tidak bersikap palsu. Yang kedua yang disampaikan oleh semuanya, bahwa foto itu juga terbukti terjadi adanya manipulasi digital, ya tidak ada lintasan stempel merahnya, dan foto itu adalah terlihat adalah ditempel di atas ijazah, di atas stempel. Dengan demikian adalah foto itu palsu. Demikian juga ahli kedokteran Dr. Tifa juga telah membuktikan bahwa atas dasar cranial examination dan juga atas dasar ujinya terhadap analisa anatomi wajah dengan menggunakan program yang matematis yang disebut FACS, ya itu mengatakan bahwa 92,37% itu bukan fotonya Bapak Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden. Dengan demikian komplit sudah bahwa kami itu sudah berhasil membuktikan kepalsuan ini. Dengan demikian sebetulnya kami tidak perlu lagi adanya bukti tambahan, ya. Nah, dengan kami juga ingin mengkritisi kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa menurut Pak Jokowi kan sering mengatakan bahwa polisi sudah mengatakan asli, UGM sudah mengatakan asli. Kenapa tidak percaya? Perlu diketahui bahwa polisi tidak pernah mengatakan bahwa ijazah itu asli, hanya mengatakan itu identik. Ya. Identik itu dalam berbagai persidangan dikatakan tidak sama dengan asli. Fotokopi dengan fotokopi itu juga bisa dikatakan identik. Yang kedua, Pak Presiden juga mengatakan UGM mengatakan asli. UGM sama sekali tidak pernah mengatakan itu asli. UGM hanya mengatakan itu alumni kami, tidak pernah mengatakan itu. Dengan demikian adalah sebetulnya kalau kami sudah berhasil membuktikan seperti itu, maka hanya bisa dibantah atau disangkal atau bisa dinolkan pembuktian kami itu apabila disanggah dengan bukti asli. Ya, bukti asli itu apa? Kalau Pak Jokowi sendiri yang datang, karena Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kami perlu adanya persidangan untuk membuktikan, ada forum untuk bisa membuktikan. Nah, forum satu-satunya sekarang ini yang bisa membuktikan keaslian ijazah hanyalah forum sidang ini. So far adalah hanya inilah yang menguji keabsahan. Tidak ada forum lain. Polisi tidak, UGM tidak. UGM itu tidak berhak juga karena ya pihak yang disengketakan. Dengan demikian sebetulnya tidak punya alasan untuk tidak bisa membuktikan sebaliknya. Di situ ada tergugat satu, ya yang kita minta untuk menghadirkan ijazahnya tidak dilakukan, ya. Tergugat dua juga rektor dan UGM juga ada kesempatan untuk bisa tampil di pengadilan ini membuktikan. Tidak ada tergugat dua membuktikan apa-apa perihal ijazah. Tergugat tiga, empat, ya, polisi empat, ya. Tergugat empat, dia katanya menguasai ijazah asli itu. Sama sekali bisa dilihat di persidangan ini tidak pernah membuktikan apa-apa. Dengan demikian kan hanya kami yang bisa membuktikan ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang lalu kami itu memberi kesempatan kepada Pak Jokowi untuk hadir, memberi kesempatan ini. Cuman kok ditanggapin oleh pihak tergugat keberatan. Nah, ini adalah menurut kami ada logika yang tidak pas karena diberikan kesempatan. Ibaratnya kalau saya datang ke Solo minta dijemput di bandara itu saya mengatakan keberatan dijemput, itu kan padahal ini adalah kesempatan kepada kami untuk kepada mereka untuk bisa membuktikan, tapi tidak digunakan membuktikan. Oleh karena itu ya juga kata-kata ini Pak Jokowi mengatakan mereka tidak mempunyai wewenang, ya. Ini bukan soal wewenang, ya. Ini soal kepentingan, ya. Ini merupakan kepentingannya Pak Jokowi. Kami sudah membuktikan satu-satunya forum yang legitimate
yang sah, yang terhormat ya di persidangan ini. Saat ini belum ada forum lain yang bisa membuktikan kecuali persidangan, dan hanya kami yang sejauh ini bisa membuktikan kepalsuannya itu. Oleh karena itu kami nanti akan ada ya pada sidang yang akan datang akan kami ajukan lagi bukti pamungkas, alat bukti yang pamungkas yang mereka tidak bisa lagi mengelak gitu. Tadi nambahin Pak Adnan, ada satu lagi yang kita siapkan dan ini adalah legal dan mungkin tidak banyak. Teman, selamat bertemu kembali di channel ini. Dari cuplikan video yang baru kita tonton ya sangat menarik ya, dimana dari tanggapan netizen atau komentar-komentar mengatakan sesulit apapun itu kasus di negeri ini bisa dilacak dan bisa berhasil diungkap, tapi kenapa harus berhubungan dengan ke Jokowi ya, nggak bisa terungkap. Ada apa coba dengan negeri ini ya, kok susah banget mengadilkan dan menghukum orang yang jelas bersalah. Orang mencuri ayam jelas langsung dihukum memang ya. Riwayatnya kasus ijazah sudah masuk ranah hukum, diduga yang bikin ruwet titiknya seperti dari lembaga hukum penegak hukum kurang terbuka transparan saat uji gelar terbuka. Harusnya terbuka transparan dilakukan uji ilmiah bersama. Nah, rakyat terlambat sadar bahwa dinasti Jokowi telah mengakudeta ya negara Republik Indonesia. Bagaimana Jokowi sukses menawarkan kekuasaan kepada anaknya ya, si Gibran yang tak layak sebagai wapres. Jika bukan raja, rakyat harus segera mengakhiri dinasti Jokowi. Nah, siapapun yang telah aman dari tuntunan manusia tidak akan bebas dari tuntunan Allah. Tinggal nunggu waktunya aja ya. Tinggal pilih tobat atau tunggu pengadilan. Nah, kalau udah terbukti jelas dan tinggal ringkus saja, cobloskan aja ke penjara. Yang namanya pencuri bangsa harus diadili, apalagi tidak mengakui begitu. Nah, susah diajar seorang pembohong karena sesekali berbohong tetap berbohong. Nah, apa yang dibilang dengan fakta dan menjadi nyata, bukan sekedar mudah menyampaikan untuk membela diri nah, tanpa data valid. Yang mempunyai juga pasti pembohong, karena di negara Indonesia ya begitu luar biasa, hingga di politisi hingga sekarang tak kunjung selesai juga. Nah, sejarah Indonesia sudah menjadi tercelah ya, ternodam di masa pemerintahan kita 10 tahun lamanya, hingga sudah pernah pun menjadi Republik ke-7 tidak pernah bisa diusut ya, atau dipindahkan, malah makin membuat kekacauan negeri kita. Pengalihan sehingga telah dilakukan agar tidak bisa dipidanakan atas yang pernah diperebutkan bersama kroni-kroninya. Maka ketegasan presiden saat ini harus dilakukan ya, harus dilakukan bersih-bersih tanpa pandang bulu, tidak terlalu lama. Nah, Jokowi ini sadarlah, kamu banyak kesalahan ya, anakmu udah di bawah umur, kemujidakan penjabat. Apakah kamu gak malu 280 juta rakyat menyaksikan ijazahmu asli sudah satu dari saja sudah selesai ke Kapolda? Masalahnya tanyakan sebenarnya, masalahnya sudah tersebar seluruh dunia ya.
betul sekali. Kalau orang itu suka tipu-tipu, pastinya suka curi-curi, karena curi dan tipu itulah salah satunya paket. Kalau ijazah Jokowi hakim tidak bisa memutuskan karena bangku kehakiman terkontaminasi virus termul. Tapi sebetulnya tergantung presiden. Kalau presiden suruh usut yang serius, pasti bisa. Cuman bapak presiden belum turun tangan aja. Nah, intinya hukum di Indonesia gak layak dianut sebagai kebenaran. Penuh rekayasa selama ternak Jokowi masih menjabat dalam pemerintahan, terutama di bidang hukum, ya, atau umum. Agak akan mungkin negeri ini bisa tegak lurus menjalankan hukum. Nah, memang benar kelakuan banyak kebohongan yang dilakukan Sang Mulyono harus diseret ke pengadilan. Nah, semoga ijazah jadi jenazah. Ya, harga emas benar-benar sangat rendah. Bahkan emas harganya mahal. Nah, presiden kita banyak jasanya. Ikuti adil besar Pak Jokowi. Jadi gubernur terus menyelonin, presiden banyak ngeluarin hafeng buat beliau. Nah, jangan dipersoalkan jasanya, tetapi lihatlah begitu besarnya jasanya bagi Indonesia. Tidak ada presiden yang sehebat lihatlah penjabat yang orang tukang pembohong dan tukang membantengi ijazah. Ciri-ciri manusia pembohong, pastilah dia juga mencuri, pastilah dia juga manusia pembuat rusuh. Itulah yang ia lakukan saat ini. Ciri-ciri manusia yang jujur, memiliki etika, takut akan Tuhan, tapi takkan pernah membuat rusuh hanya demi ijazahnya. Pastilah ia akan langsung menunjukkan ijazahnya, sebab ia tidak mengendalikan kebohongan, apalagi membuat kebrutalan. Nah, Jokowi masih terus menunggu siapa yang mampu mengubah ijazahnya menjadi aksi, dan tidak bermasalah lagi bila tidak akan bertemu lagi, atau tidak dia merugikan karena akan dituntut dengan banyak ketuduhan. Nah, Mulyono dosanya luar biasa, gak punya malu. Agak lama lagi Mulyono akan dilaksanakan ketagihan jadi presiden, mau ngaruh uang rakyat. Rakyat ditipu, dikasih sembako senilai 100.000, dan dia menjabat presiden 2 periode. Nah, rakyat biasa menggunakan uang palsu langsung. Nah, yang dieluk dan masuk ke kandang. Tapi ini ada orang yang menggunakan ijazah palsu sejak 10 tahun. Ya, bukannya keciduk tapi keluar masuk ke istana. Yang sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo dengan bentuk tim transformasi dan reformasi Polri. Kita berdoa semoga semua kebohongan tentang kasus ijazahnya terungkap ke Republik asli atau palsu. Nah, pekerjaan yang sia-sia ini gara-gara Jokowi seharusnya diperlihatkan dengan publik, karena Jokowi dipilih oleh publik karena terpilih 22 kali periode. Kalau caranya begini, ya masih berwawasan keluar ketua RT. Nah, rakyat sudah sangat nggak percaya ijazah Jokowi itu asli, tapi masih ada yang percaya. Kita ingin terkecoh yang percaya kalau yang kepingin duit banyak itu dukungan Jokowi dan puji-puji. Jokowi orang cerdas, pandai. Nah, Jokowi sudah jelas kesalahannya, tapi tanpa selalu dilindungi. Tapi saya setuju dengan Babang Tri, apapun Jokowi lakukan saja tidak percaya. Nah, kalau betul terbongkar ijazah Jokowi palsu, semua pembela Jokowi ya masukkan perkara tradisi ya seperti kandang ayam,
Integritas perbuatan tipu, melihat Raffi penipu, cari dukungan untuk merusak reputasi nama Jokowi. Nah, Jokowi mempermainkan emosi rakyat Indonesia, bertele-tele dan mengerahkan banyak pengacara. Kalau ijazahnya asli milik Jokowi, nggak perlu bayar pengacara, ya. Dan pasti memang pengadilan dimanapun, ya. Masalahnya sangat sepele karena para penegak hukum, ya, bersekongkol. Maka hingga kasus ini ijazah Jokowi makin mulek-mulek kayak asap kentut. Nah, yang disegani Jokowi adalah Hasim Joso Dikusumo, adik Prabowo, karena ada 3 kali pinjam duit. Nah, itu ada tanggapan teman-teman yang apakah tanggapannya itu benar-benar atau tidak dengan yang dengan tanggapan yang begini. Segani Jokowi adalah Hasim Joyo Hadi Kusumo, adik Prabowo. Apakah itu benar teman-teman? Nah, walaupun bukti sudah jelas bahwasanya baik ijazah Mulyono ataupun Gibran tidak ada yang beres, namun pemerintah sepertinya tetap mampu menjerat keluarga tersebut, entah karena terlalu kuat hukum. Nah, si Joko Widodo itu memang ijazahnya palsu, makanya kode-kode itu menginginkan Prabowo Gibran 2 periode agar pelanggaran hukum, penipuan dan korupsi yang dilakukannya aman, gak ada yang mengganggu. Nah, sebagai rakyat, sekali kenapa pemerintah menutupi kebohongan Jokowi dan anaknya, padahal kan sudah jelas di depan mata kalau Jokowi itu adalah palsu. Jangan salahkan rakyat kalau Nepal akan terjadi di Indonesia. Intinya 10 tahun 2 periode di Republik Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo yang usungnya PDIP dan partai koalisi apa yang sebenarnya dirasakan menjalani hidup di NKRI. Nah, jahat untuk bertujuan jahat, Nia mencuri jasa bertujuan untuk mencuri uang kekayaan Indonesia demi kejayaan dan kekuasaan 7 turunan. Benar apa kata Mbak Num, ciri-ciri Raja Firaun sudah ada di penguasa 2 periode. Nah, teman-teman, mari memberikan tanggapan-tanggapan di kolom komentar supaya kita lebih tahu bahwasannya bagaimana mengusut tanggapan-tanggapan atau tentang kasusnya ini jasa Jokowi dan Gibran. Teman-teman, mungkin itu saja. Salam NKRI, harga mati.